Bab 241 Kamu telah memenangkan pertandingan ini. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, curang, tanda tanya besar muncul di wajah Watson. Dia menang dengan kekuatannya, jadi apa haknya untuk mengatakan bahwa dia curang? Dia memperhatikan ekspresi serius Elvira ketika dia menatapnya tanpa sadar. Dia tidak menjebaknya dengan sengaja. Sebaliknya, dia tampak percaya bahwa dia telah curang, membuatnya tidak berdaya. Dia menyadari bahwa dia baru saja menggunakan kemampuan khusus tingkat berlian. Elvira bahkan tidak tahu apapun tentang kemampuan tingkat platinum, jadi masuk akal jika dia mencurigainya curang. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menggunakan sihir atau keterampilan bertarung untuk mengalahkannya. Watson mendesah dan melambai pada Elvira. Kita tidak akan menghitungnya, Nona Elvira. Mulai sekarang, aku tidak akan menahan aura tempurmu. Mari kita mulai lagi. Kau sendiri yang mengatakannya. Puluhan ribu penduduk kota Obor, Peramal, dan 2 wali kota sedang menonton duel ini. Kuharap kau tidak berbohong. Elvira mengibaskan debu dari tubuhnya dengan serius. Tubuhnya meledak dalam aura tempur elemen api yang kuat, yang mengembun menjadi sayap merah menyala. Panas yang menyengat menyebabkan penonton yang riuh menutup mulut mereka yang kering. Dia menggunakan metode tempur tingkat emas, Flame Dragon Descent, sekali lagi. Dia telah berubah menjadi naga api, bangkit dari bumi, dan terbang ke langit. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak menyerang Watson secara langsung. Sebaliknya, dia terbang lebih tinggi ke awan. Dia menggunakan api untuk membakar awan menjadi warna merah. Di tengah warna merah tua, awan perlahan berputar dan tenggelam, secara bertahap berubah menjadi pedang raksasa yang membentang ratusan meter. Pedang besar itu terbentuk dari awan yang menyala, tetapi memberikan ilusi bahwa pedang itu lebih kuat dari baja. Elvira berada di jantung bilah pedang itu. Dia turun dengan cepat seolah-olah ada raksasa di langit yang memegang senjata yang mampu membelah tanah. Dia menebas seluruh arena dengan pedangnya. Teknik bertarung tingkat emas puncak, Heavenly Fire Unsheathing. Itu adalah teknik bertarung yang belum dikuasai Elvira sepenuhnya. Dia harus membakar dirinya sendiri dan awan-awan di langit untuk berubah menjadi pedang raksasa. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, kemungkinan besar dia akan melukai dirinya sendiri. Namun, gerakan itu juga lebih kuat daripada Flame Dragon's Descent. Ketika awan-awan di langit runtuh, pedang besar yang dilalap api turun ke tanah. Seluruh arena terbakar. Banyak penonton yang mundur karena khawatir itu akan berdampak pada mereka. Mereka bertepuk tangan dan meneriakkan yel-yel untuk Elvira pada saat yang sama. Meskipun mereka berada di kursi penonton, mereka masih memiliki ilusi bahwa rambut di tubuh mereka, termasuk pakaian mereka, terbakar, belum lagi Watson, yang menjadi pusat serangan itu. Retak. Tanah berbatu kasar di bawah kaki Watson retak dengan serangkaian suara berderak sebelum pedang Elvira menghantam tengkoraknya. Batu-batu beterbangan di mana-mana. Watson membuka lengannya saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap api yang jatuh dari langit. Tanaman merambat tebal tumbuh dari dagingnya. Itu adalah cabang-cabang pohon dunia, dan mereka berakar di tanah. Mereka berkembang menjadi batang pohon tebal yang saling melilit untuk membentuk penghalang yang besar dan ulet. Ledakan. Dengan ledakan keras, pedang api besar dan perisai kayu raksasa bertabrakan. Perisai pohon memancarkan awan jamur yang dikombinasikan dengan api yang mengalir. Perisai itu dalam kondisi sempurna, hanya sebagian darinya yang terbakar hitam. Dampaknya membuat tubuh Elvira terbang. Dia mendarat di tanah dan meluncur menjauh, dia menggunakan pedang tipis untuk menopang tubuhnya. Pertahanan yang kuat, untuk dapat memanggil begitu banyak pohon dalam sekejap, itu pasti mantra tingkat emas. Apakah pemuda itu penyihir tingkat emas? Elvira terkejut karena dia tidak menyangka Watson mampu menangkis gerakan yang berada di luar kemampuannya. Tidak seperti sebelumnya, dia mampu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dia juga tampil mengagumkan. Kemampuan Watson untuk menangkis serangannya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Seorang penyihir tingkat emas pada usia itu bahkan lebih mengejutkannya. Dia tidak mengerti mengapa Antonio menjadikan Watson sebagai muridnya sebelumnya, tetapi dia kemudian menyadarinya. Elvira segera mengumpulkan pikirannya. Pertarungan tidak selalu berarti yang kuat akan menang. Itu semua tentang keterampilan dalam pertarungan. Dia percaya bahwa dengan pengalaman perangnya selama bertahun-tahun, dia akan mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat.
Teknik bertarung tingkat emas, Flame Dragon Descent. Elvira tiba-tiba menghentikan gerakan mundurnya dan menerjang Watson dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia berubah menjadi cahaya api yang cepat dan terbang melalui hutan lebat. Setiap cabang pohon dunia yang dipanggil oleh Watson setebal ular piton, dingin untuk dilihat, tetapi cabang-cabang yang tebal itu memiliki kekurangan. Elvira menggunakan cabang-cabang pohon sebagai penghalang untuk mempersulit serangan Watson. Watson bergumam, kartu tarot pengamat bintang, aktifkan. Perisai Elvira yang terbuat dari cabang-cabang pohon dunia retak. Hal itu menyebabkan cahaya bintang di langit jatuh dan mengerut dalam cahaya sebelum berubah menjadi kartu-kartu emas seukuran telapak tangan. Kartu-kartu itu melesat tepat ke arah Elvira saat muncul. Total ada 24 kartu, masing-masing diukir dengan gambar yang berbeda dan diisi dengan energi yang beragam. Beberapa kartu terbungkus petir, sementara yang lain ditutupi lapisan kain kasa yang tak terlihat. Ada juga kartu-kartu yang dikelilingi oleh bayangan kereta perang emas. Kartu-kartu itu dipenuhi dengan kekuatan. Ke-24 kartu itu mengelilingi Elvira seperti badai, menyebabkan dia dengan panik menggunakan pedang tipis di tangannya untuk memantulkan kartu-kartu itu. Untungnya, pedang di tangannya adalah senjata tingkat emas yang disebut Wildblade. Kalau tidak, pedang itu akan rusak dalam tabrakan hebat itu. Watson dan Elvira terlibat dalam pertarungan yang sengit. Penonton di tribun yang berdekatan menahan napas, dan mata mereka berbinar penuh harap. Mereka ada di sana untuk melihat Elvira menang, tetapi mereka juga gembira karena dapat melihat pertarungan yang begitu hebat. Watson, yang saat itu baru berusia 10 tahun lebih, mampu melawan Elvira hingga terhenti, yang membuat mereka terkesan. Begitulah dunia ini. Yang kuat akan dipuja dimanapun mereka pergi. Watson telah menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang di sana. Penonton merasa Watson dan Elvira seimbang, tetapi Elvira, yang berada di tengah pertarungan, tidak merasakan hal yang sama. Dia baru bertarung dengan 24 kartu emas selama beberapa lusin detik, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah bertarung selama berhari-hari dan bermalam-malam dengan puluhan orang dengan palu besar. Bahunya sakit, dan dia bahkan tidak bisa memegang gagang pedangnya. Kartu-kartu itu tampaknya adalah senjata tingkat emas. Watson pasti seorang penyihir. Bagaimana dia tahu cara membuat senjata dan menggunakan ilmu pedang tingkat lanjut untuk mengendalikannya untuk sebuah serangan? Apakah dia lebih dari seorang penyihir? Elvira mengayunkan pedangnya dan mendorong beberapa kartu yang mengarah padanya dengan lengkungan yang anggun. Semakin dia bergerak, semakin dia terkejut. Mekanisme untuk mengelola kartu-kartu ajaib itu ajaib, tetapi lebih dari itu. Watson jelas terampil dalam pertempuran juga. Sulit dipercaya bahwa seorang anak berusia 10 tahun dapat mempelajari sihir dan taktik pertempuran. Pada saat itu, dia menyadari kesenjangan yang lebar antara dirinya dan Watson. Jika itu adalah kompetisi bakat, dia pasti sudah mengakui kekalahan sejak lama. Elvira mencengkeram pedang kecilnya dan menyerang ke kiri dan kanan di bawah kepungan 24 kartu tarot astrologi selama 10 menit penuh. Dia menggunakan semua kemampuannya tetapi masih tidak dapat menyerang ke depan. Watson, selain trik-trik kecil ini, apakah kau berani menghadapiku secara langsung? Dia tidak punya pilihan selain meletakkan pedang di tangannya sambil terengah-engah. Apakah kau punya keterampilan bertarung? Terlalu tidak menyenangkan bagi seorang pejuang untuk bertarung dengan trik. Dia merasa pertarungan itu sangat mencekik. Dia lebih suka kesempatan untuk memukul Watson. Baiklah, Nona Elvira, sesuai keinginanmu. Watson mengangguk saat dia berdiri di luar, mengendalikan kartu tarot astrologi, dan menyaksikan dengan dingin dari samping. Suhu turun beberapa derajat saat dia mengulurkan tangan kanannya keluar, senjata yang terbuat dari es ada di telapak tangannya. Patung serigala es dan naga es yang kusut berada di ujung senjata. Patung itu muncul selama sepersekian detik sebelum meledak, berubah menjadi kristal es tembus pandang dan menghilang dari pandangan Elvira. Itulah teknik bertarung yang telah digabungkan Watson dengan pemimpin kelompok tentara bayaran angin utara, Ron. Dia telah memperoleh teknik pertempuran tingkat emas puncak, pedang jiwa es 1000 pedang. Teknik itu memiliki kemampuan untuk bergabung dalam jarak 100 meter dengan bebas. Watson telah membatasi kekuatannya ke tingkat emas saat dia bertarung melawan Elvira. Itu karena dia takut menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Elvira tidak akan mengerti dan akan mencurigainya berbuat curang lagi. Saat itu, dia tidak menentang saran Elvira.
Dia melakukan itu untuk menguji seberapa besar perbedaan yang dibuat oleh level pertarungannya jika dibandingkan dengan seorang pemimpin yang telah terlatih dalam pertempuran dengan level yang sama. Watson melambaikan tangannya dan membiarkan 24 kartu tarot meninggalkan tubuh Elvira. Dia meraih gagang pedang jiwa es 1000 pedang dan mengubah semua aura pertarungannya menjadi atribut es, dia mempertahankannya di tingkat emas. Dua sayap kristal es muncul dari punggungnya. Watson berubah menjadi aliran cahaya saat sayapnya mengepak, tiba di depan Elvira. Nona Elvira, bagaimana kalau menggunakan pedang untuk menentukan pemenangnya? Ayo, Elvira tiba-tiba mengangkat pedang di genggamannya. Pedang itu dilalap api yang mengamuk. Kobaran api itu turun ke tanah, membentuk ular api yang berputar-putar dan membubung ke arah Watson seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Kristal-kristal es muncul di sekitar Watson dan bergabung untuk membentuk naga es yang besar. Es dan api, naga dan ular, semuanya bertabrakan dan berubah menjadi kabut putih yang mencair dan menenggelamkan sosok Watson dan Elvira. Siapa yang menang? Satu persatu, penonton di tribun berdiri. Bahkan para wali kota, seperti Lubin dan Grant, berdiri. Pertarungan itu sangat seru, dan darah mereka mendidih. Banyak dari mereka yang bertaruh pada Elvira. Namun, mereka tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Pada saat itu, mereka hanya menginginkan akhir dari pertempuran itu. Setelah beberapa menit menunggu, kabut es menghilang, memperlihatkan sosok Watson dan Elvira. Mereka berdiri dengan punggung saling menempel. Baju zirah Elvira tidak terluka, sementara pakaian Watson di bahunya telah terpotong. Dua luka pedang dangkal muncul, disertai dengan bekas hangus yang ditinggalkan oleh api. Watson menyebarkan pedang kristal es yang terkondensasi dari teknik bertarung tingkat emas saat dia melepaskan tangan kanannya. Dia tertawa saat dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa luka di bahunya. Sepertinya ada kesenjangan antara saya dan komandan yang berpengalaman dalam hal teknik bertarung, terutama di antara mereka yang selevel. Nona Elvira, Anda telah memenangkan pertandingan ini. Suara Watson tidak keras, tetapi dapat terdengar di arena yang sunyi. Teknologi fusi dapat memberinya keterampilan secara langsung, tetapi tidak dapat memberinya kemampuan bertarung. Akibatnya, saat ia melawan Elvira, yang juga seorang prajurit tingkat emas, ia berhasil menusuk bahunya. Serangan, mereka itu tidak mengherankan. Lawan yang ia lawan mungkin langsung terbunuh oleh kemampuan sistem, sehingga ia memiliki kesempatan terbatas untuk bertarung. Saat kekuatannya bertambah, situasinya akan berubah. Semakin kuat ia, semakin lambat kekuatannya bertambah. Ia dapat menghancurkan lawan-lawannya karena ia adalah elit tingkat platinum kelas ganda, sementara sebagian besar musuhnya adalah elit tingkat perak atau emas. Saat ia memasuki tingkat berlian dan menghadapi monster-monster tua yang berada di tingkat berlian atau lebih tinggi, perbedaan pengalaman akan membuatnya lebih sulit untuk bertarung. Meskipun kerajaan hanya memiliki satu elit tingkat berlian, siapa yang tahu jika ada elit lain di tempat lain. Selain itu, tujuannya adalah untuk berhadapan dengan raja. Oleh karena itu, ia harus merencanakan hari seperti itu. Cara terbaik untuk meningkatkan pengalaman tempurnya yang sebenarnya adalah dengan memiliki seorang guru. Watson sedang mempertimbangkan apakah ia harus mempekerjakan seorang ahli pedang dari kota kerajaan untuk mendidiknya. Ia meminta Antonio untuk mengajarinya sihir sehingga ia tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, ia selalu berjuang dengan aura tempur saat berlatih sendiri. Dibandingkan dengan seorang penyihir, ia jelas kurang memiliki pelatihan seorang prajurit. Selama pertempurannya dengan Elvira, ia menyadari masalah tertentu, tetapi ia tidak peduli apakah ia menang atau kalah. Lebih baik kalah dari Elvira daripada berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam situasi yang sama di masa mendatang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, menurut perjanjian, ia tidak dapat terus membantu kota obor dalam transformasinya. Dengan demikian, Lubin akan sangat kecewa. Ia sudah bisa membayangkan ingus dan air mata Lubin memohon padanya untuk tidak pergi. Kota Bulan Hitam telah mengakui kekalahan. Komandan Elvira telah menang. Sementara Watson tenggelam dalam pikirannya, para penghuni arena bersorak. Beberapa dari mereka sudah berpelukan. Suara Elvira memecah kegaduhan pada saat itu. Tunggu sebentar, Watson. Sebenarnya, akulah yang kalah dalam pertarungan itu. Apa yang terjadi? Ketika penonton, yang sudah gembira, mendengar suara dari panggung, mereka tampak bingung. Watson jelas terluka akibat pertarungan pedang mereka. Dialah yang seharusnya kalah.
Mengapa Elvira harus mengakui kekalahan? Elvira berbalik dan menatap Watson, mengabaikan suara-suara di sekitarnya. Watson, katakan yang sebenarnya. Apakah kau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu saat kau melawanku tadi? Mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Bukankah itu kekuatan penuh Watson dalam pertarungan itu? Penonton bahkan lebih tercengang. Aku tidak menyangka Nona Elvira memperhatikan itu. Watson menyentuh kepalanya dan memperlihatkan senyum malu-malu. Elvira menghela napas panjang, dia terdengar tidak senang. Aku menyadari ada yang salah di tengah pertempuran. Kau jelas memiliki kekuatan untuk mengalahkanku, tetapi kau sengaja menggunakan trik sulap untuk mencoba melelahkanku. Jika aku tidak menyarankan pertempuran yang cepat dan menentukan, kau akan menggunakan metode itu untuk mengalahkanku. Sungguh memalukan bagi seorang ksatria untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam duel. Apakah kau meremehkanku? Aku tidak bermaksud begitu, tetapi jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Seberapa merepotkan? Elvira menunjukkan ekspresi tidak percaya. Watson, aku mengaku kalah karena aku tahu aku bukan tandinganmu. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri, tetapi itu tidak berarti aku yakin. Jika kau tidak membiarkanku melihat kekuatanmu yang sebenarnya, aku khawatir aku tidak akan bisa mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Kau tidak akan menolak permintaanku, kan? Itu, Watson tampak gelisah. Dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertempuran itu, tetapi Elvira bersikeras bahwa dia telah berbuat curang. Dia tidak punya pilihan selain menekan kekuatannya di tingkat emas. Tanpa diduga, setelah dia kalah dari Elvira, pihak lain merasa tidak puas. Itu benar-benar sulit baginya. Selain memutuskan bahwa dia kurang pengalaman bertempur, dia juga memutuskan bahwa dia tidak boleh bertarung dengan wanita, terutama yang tidak rasional, setelah konflik itu. Itu akan menjadi bencana. Watson mendesah saat dia merenungkan pikiran itu. Nona Elvira, akan sangat berbahaya bagimu untuk berdiri di hadapanku jika aku melepaskan kekuatanku yang sebenarnya. Silakan mundur selangkah. Seberapa jauh ke belakang? 100 meter. Elvira memasukkan kembali pedang tipis itu ke sarungnya di pinggangnya dan berjalan mundur sejauh 100 meter. Seluruh arena itu hanya berukuran panjang dan lebar 4 hingga 500 meter. Elvira berada sekitar setengah jarak dari Watson, jadi dia merasa itu sudah cukup. Tidak, Nona Elvira, 100 meter masih jauh dari cukup. Anda harus keluar dari arena. Watson menggelengkan kepalanya. Dahi Elvira berkerut, dan ekspresinya aneh saat mendengarnya. Dia hanya bisa menghancurkan tanah dalam radius 100 meter jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengeluarkan Heavenly Fire Unsheathing. Seluruh stadion berukuran beberapa ribu meter persegi, dan tribun di sekitarnya jauh lebih besar. Watson bermaksud bahwa dia bisa menghancurkan hampir 10.000 meter persegi dalam satu gerakan. Bagaimana itu mungkin? Bukan hanya Anda, Nona Elvira, tetapi semua penonton di arena sebaiknya pergi sekarang juga. Tuanku dan kawan perbatasan akan membentuk perisai pelindung. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Anda. Baiklah, saya akan mengevakuasi semua orang di arena sekarang. Elvira menatap tajam ke arah Watson. Meskipun dia tidak percaya kekuatan Watson sebesar yang dia katakan, dia mengikuti instruksinya. Itu karena dia sangat tertarik dengan kekuatan Watson yang sebenarnya. Dengarkan aku, semuanya. Silakan tinggalkan arena. Lawan dari kota Black Moon akan mengeluarkan mantra yang kuat. Akan sangat berbahaya jika kalian terus tinggal di sini. Elvira menggunakan aura tempurnya untuk memperkuat suaranya. Dia mulai mengevakuasi penonton di tribun. Karena menghormatinya, 80% orang meninggalkan arena dengan patuh. Namun, sejumlah kecil orang yang lebih memberontak tidak pergi. Watson, apakah kamu benar-benar berniat menggunakan semua kekuatanmu? Apakah kamu tidak khawatir kota obor akan hancur? Sylvan bertanya dengan nada khawatir. Sementara Elvira melakukan tugasnya, Lubin dan yang lainnya pergi menemui Watson dari panggung tontonan. Tidak apa-apa, kami memiliki Tuan dan Tuan Sylvan untuk mengawasi semuanya. Selain itu, tidak masalah jika kota obor dihancurkan. Tujuan kunjungan saya adalah membangun kembali kota obor. Karena Nona Elvira telah mengakui kekalahan, saya tidak perlu pergi. Akan lebih mudah untuk membangunnya kembali setelah dihancurkan, jawab Watson sambil tersenyum. Lubin bergegas maju ketika kota obor disebutkan. Dia meminta maaf sambil menyeka keringat dingin di dahinya dengan sapu tangan. Tuan Muda Watson,
pertempuran tadi seharusnya sudah berakhir sejak lama. Ini semua salah Elvira karena dia tidak menyerah. Lupakan saja, dia bahkan menuduhmu curang. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengannya dan mencopotnya sebagai komandan Ksatria Obor. Saya akan memastikan bahwa dia dihukum untuk ini. Pertempuran itu telah membuat jantung Lubin berdebar kencang, dan tangan serta kakinya mati rasa. Dia merasa dunia telah menjadi gelap ketika Watson mengakui kekalahannya. Jika Watson kalah, dia harus meninggalkan Torktown. Siapa lagi yang akan membantu mengembangkan Torktown menjadi lebih baik? Itu semua salah Elvira, wanita bodoh dengan otak berotot itu. Lubin merenungkan itu dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Dia menatap punggung Elvira, yang sedang mengevakuasi kerumunan. Ditambah lagi, Elvira bahkan mengatakan bahwa dia ingin menyaksikan kekuatan Watson yang sebenarnya. Itu sangat bodoh. Bagaimana jika Watson menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan Torktown? Setelah dia mendengar Sylvan memberitahu Antonio bahwa Watson adalah elit kelas ganda tingkat platinum, dia tidak meragukan bahwa Watson dapat melakukan itu. Tuan Muda Watson, aku tahu bahwa Anda kuat. Elvira bukan tandingan Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun padanya. Mari kita cari tempat untuk membahas masalah membangun kembali kota. Lubin tersenyum meminta maaf pada Watson. Awalnya, ia menghormati Watson karena hubungan dekat antara Watson dengan tokoh-tokoh penting tersebut. Kekuatan Watson telah meyakinkannya. Wali kota Lubin, pergilah beristirahat. Lagi pula, aku sudah berjanji pada Nona Elvira bahwa aku akan menunjukkan kekuatanku. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku, jawab Watson dan berjalan ke samping untuk pemanasan. Lubin menggerakkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Antonio memotongnya. Mari kita lakukan sesuai rencana Watson. Muridku selalu sibuk dengan menggabungkan barang-barang untuk keluarganya. Dia selalu memikirkan orang lain tetapi jarang memikirkan dirinya sendiri. Dia akhirnya mengajukan permintaan, bagaimana kita bisa menolaknya. Aku juga ingin tahu seberapa kuat dia. Tuan Antonio, Anda terlalu memanjakan murid Anda. Lubin tidak dapat mengatakannya dengan lantang, dia hanya bisa mengikuti Sylvan dan Antonio keluar dari arena. Arena itu hampir kosong dalam 20 menit. Ada banyak orang di luar. Banyak orang melirik melalui pintu masuk dan membicarakannya. Anak laki-laki dari kota bulan hitam ingin memamerkan sihirnya. Mengapa kita harus pergi? Apakah dia pikir dia cukup kuat untuk menghancurkan seluruh arena? Lupakan Komandan Elvira. Bahkan Lord Sylvan dan Master Antonio ada di luar sana, dan mereka bahkan menggunakan sihir untuk membuat penghalang pelindung di luar arena. Bukankah ini membesar-besarkan masalah kecil? Komandan Elvira tidak perlu mengakui kekalahan. Mungkin anak itu tidak cukup kuat dan sengaja menakut-nakuti kita. Beberapa orang telah mendengar bahwa Watson menahan diri dalam pertarungan dengan Elvira, dan dia ingin melihat kekuatan sejatinya. Dia juga ingin mencegah mereka mengatakan bahwa dia sengaja kalah. Mereka dapat memahami perasaan Elvira, tetapi mereka tidak tahu mengapa dia membesar-besarkan masalah sepele. Di arena, Watson mengakhiri latihan pemanasannya dan melihat sekeliling. Dia melihat beberapa orang duduk berjejer di bagian atas kursi penonton. Kecuali dia, seluruh arena hampir kosong. Antonio dan Sylvan juga telah menyiapkan perisai pelindung untuk orang-orang di dalamnya. Bagus sekali, sekarang aku bisa menggunakan sihirku. Tanpa khawatir, Watson meregangkan otot-ototnya dan memejamkan mata. Dia telah maju hingga ke tingkatan platinum sejak dia bertransmigrasi ke alam itu. Selama periode itu, dia telah menggabungkan berbagai mantra dan kemampuan bertarung, beberapa di antaranya kuat dan yang lainnya tidak. Dia merasa sangat sulit untuk memilih yang terkuat. Dalam hal itu, dia mungkin tidak perlu memilih sama sekali. Sebaliknya, dia akan mengungkapkan semua yang telah dia pelajari. Apa kekuatan aslinya? Itu adalah menggabungkan semua kemampuan yang telah dia peroleh menjadi satu. Itulah kekuatan sejatinya. Watson menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan sistem fusi. Dalam sekejap, semua kemampuan yang telah dikuasainya terlintas di benaknya. Itu seperti untaian cahaya yang dapat membelah langit dan bumi. Puluhan mantra tingkat platinum yang kuat dan bahkan lebih banyak lagi keterampilan tingkat emas, semuanya menyatu untuk menciptakan ledakan besar yang menghancurkan kesadarannya. Dia samar-samar mendengar pemberitahuan sistem. Selamat, Master, karena telah menggabungkan semua kemampuan Anda saat ini. Anda telah memperoleh mantra tingkat berlian puncak, Absolute Explosion. Mantra puncak tingkat berlian,
ledakan mutlak, menghabiskan seluruh kekuatan seseorang dan memberikan atribut ledakan ke semua yang terlihat, menyebabkan ledakan berskala besar. Kekuatan ledakan bergantung pada kekuatan yang dikonsumsi, mulai dari menghancurkan kota hingga menghancurkan seluruh benua. Harganya adalah bahwa tuan rumah akan memasuki kondisi kelelahan setelah melepaskan mantra. Informasi itu muncul di benaknya setelah fusi. Tubuh Watson berubah menjadi sinar cahaya. Dengan dia sebagai titik fokus, apapun yang bersentuhan dengannya, baik tanah, batu, atau udara, akan berubah menjadi zat peledak. Kemudian berubah menjadi api dan cahaya murni, yang menyebar ke segala arah. Tanah telah runtuh. Selama beberapa meter, seluruh arena telah tenggelam, dan semuanya dilalap api. Pilar-pilar batu besar yang berdiri di segala arah tidak signifikan dalam menghadapi api ledakan yang meluas. Mereka hancur menjadi batu dalam sekejap. Batu-batu besar itu berjatuhan, mereka dilalap api bahkan sebelum menyentuh tanah. Batu-batu itu menjadi sumber ledakan setelah api mencemari mereka. Batu-batu besar itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya hancur menjadi bubuk. Ledakan itu mengirim penduduk kota obor yang tidak meninggalkan arena lebih dari 100 meter ke langit. Mulut mereka berbusa, dan mata mereka berputar-putar dalam pusaran. Mereka bahkan tidak bisa berteriak karena mereka dilindungi oleh perisai tingkat platinum yang dibuat oleh Sylvan dan Antonio. Namun, mereka tidak binasa. Anggota tubuh mereka yang hangus dan lunak menunjukkan bahwa mereka mengalami luka bakar dan patah tulang. Apa itu? Penduduk kota obor berdiri di luar arena melingkar saat mereka melihat dunia yang dilalap api. Mereka bingung. Beberapa tidak dapat berbicara, dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka harus duduk. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka bahkan tidak dapat menemukan nama untuk sihir di depan mereka. Mereka hanya tahu bahwa sihir itu telah menghancurkan seluruh arena dalam sekejap. Tidak akan ada ampas yang tersisa jika mereka tidak mendengarkan kata-kata Elvira dan melarikan diri. Mereka yang mengira Elvira membuat masalah besar dari ketiadaan sangat beruntung. Elvira juga ada di antara kerumunan. Pupil matanya yang kuning memantulkan api yang membesar, dan kulitnya pucat. Dia adalah seorang prajurit tingkat emas yang dikenal karena memiliki aura tempur elemen api. Namun, di depan serangan Watson saat itu, serangannya seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari. Itulah kekuatan Watson yang sebenarnya. Tidak heran dia menahan diri. Saat bertarung denganku, jika dia tidak menahan diri, seluruh kota obor akan hancur. Elvira mendesah. Dengan usaha gabungan Sylvan dan Antonio, mereka nyaris tidak berhasil menggunakan perisai ajaib untuk menutupi ledakan di arena melingkar itu. Suhu tinggi dan benturan telah merusak perisai itu, yang dapat dilihat dari kejauhan. Warnanya juga berubah dari tembus pandang menjadi merah muda seolah-olah api telah melahapnya. Suhu tinggi dari jauh hampir mencekiknya. Tanpa perisai itu, panas dari api akan cukup untuk menyebabkan orang-orang di dekatnya terbakar secara spontan. Elvira tidak tahu tingkat serangan apa itu, tetapi dia tahu itu di luar kemampuan elit tingkat emas. Kau harus berusaha lebih keras, Sylvan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Antonio melayang di udara dengan tongkat berbentuk seperti cabang pohon yang memancarkan cahaya seperti berlian. Tongkat itu memancarkan dingin yang ekstrim yang membekukan ruang dan waktu dan mengubahnya menjadi perisai pelindung semi-transparan. Ada lusinan lubang hitam dengan berbagai ukuran di sisi perisai yang paling dekat dengannya, memancarkan kekuatan yang kuat dan menarik serta menyerap api yang meluas. Itu adalah mantra tingkat platinum puncak, Absolute Zero dan Super Big Black Holes. Antonio ahli dalam keduanya. Yang pertama digunakan untuk menghentikan ledakan, sedangkan yang kedua menyerap api ledakan. Biasanya, tidak peduli seberapa kuat ledakannya, ledakan itu tidak akan mampu menahan penyerapan begitu banyak lubang hitam secara bersamaan. Di sisi lain, ledakan Watson sangat spektakuler. Segala sesuatu yang ditelan oleh ledakan itu akan meledak secara bersamaan, menghasilkan gelombang ledakan dari dalam perisai. Setiap gelombang semakin kuat. Antonio, yang telah terus-menerus merapal lusinan mantra tingkat platinum, terengah-engah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah mengajarkan Watson mantra sekuat itu. Kekuatannya sudah lebih rendah dari mantra tingkat berlian. Sumber apa yang digunakan Watson untuk mempelajarinya? Mungkinkah dia mengandalkan bakatnya untuk mengembangkannya sendiri? Itu akan terlalu menakutkan. Tuan, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perisai. Sylvan, di sisi lain,
berjuang untuk mengucapkan kalimat setelah dia mendengar kata-kata Antonio. Dia merapal mantra Absolute Zero dengan satu tangan sementara dia memegang perisai dengan tangan lainnya. Ia mencoba mengendalikan api dengan mantra yang disebut Flame Control. Sebagai penyihir terkuat di kerajaan, ia ahli dalam mengendalikan mantra berelemen api. Namun, inti dari mantra Watson bukanlah api, melainkan ledakan. Api hanyalah produk sampingan. Saat ia mencoba mengendalikan api, gelombang sihir merembes dari perisai dan mencoba menyambung dengan tubuhnya seolah-olah ingin mengubahnya menjadi objek peledak. Ia begitu ketakutan hingga langsung menyerah. Ilusi bahwa tubuhnya akan meledak menghilang setelah dia melepaskan kendali atas api. Namun, perisai pelindung yang bersentuhan langsung dengan api berubah pada saat itu. Perisai, yang telah terbakar selama setengah hari, telah berubah menjadi merah dan sepenuhnya berasimilasi. Di permukaan, ada tonjolan yang dipenuhi gelembung. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan meledak. Mantra lubang hitam super besar yang telah dirapalkan Antonio juga terbakar merah dari dalam perisai. Mereka telah bermutasi menjadi bom surgawi yang dengan cepat mengembang dan meledak. Ledakan magis dan perisai pelindung di sisi mereka telah aus. Sebuah retakan muncul pada perisai pelindung ketika keduanya saling tumpang tindih. Gumpalan ular api seukuran lengan dilepaskan di dalam perisai. Itu terbang melintasi jalan menuju arena. Boom, boom, boom. Ledakan terus-menerus bisa terdengar. Jalan itu berubah menjadi bahan peledak setelah api menyentuhnya, dan meledak ke udara. Rumah-rumah bangsawan di kedua sisi jalan juga terkena dampak dan meledak satu persatu. Awan asap hitam mengiringi kobaran api. Batu-batu pecah dan serpihan kayu berjatuhan dari langit, masih meledak. Untungnya, hampir semua orang di kota itu berkumpul di arena melingkar untuk menonton pertandingan Elvira. Tidak ada seorang pun di rumah-rumah bangsawan saat itu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karenanya. Arena itu akan meledak. Semuanya, lari. Hati-hati dengan kobaran api di langit. Jika kobaran api itu menyentuh kita, kita juga akan meledak. Warga yang berdiri di luar arena berteriak dan melarikan diri. Mereka beralasan bahwa dengan Antonio dan Sylvan di dekatnya, mereka akan dapat menonton dengan tenang. Namun, mereka menemukan bahwa lingkungan itu tidak aman. Satu kobaran api saja akan meluluhlantakkan jalan. Jika api menyebar, akan mudah untuk menghancurkan seluruh kota obor. Watson, bocah nakal itu. Kami bilang dia bisa menunjukkan kekuatannya. Kami tidak pernah mengatakan apapun tentang menghancurkan kota. Aku akan memberinya pelajaran saat dia keluar. Antonio mendesah saat dia menyadari perisai pelindung itu tidak bisa lagi menjaganya tetap aman. Rambut platinumnya memiliki lapisan cahaya, dan bulu mata serta pupilnya juga menjadi putih. Ratusan lapisan aura waktu telah muncul di tubuhnya. Sepertinya auranya tiba-tiba naik ke tingkat berlian. Ya, sebagai hitungan perbatasan, aku harus berbicara dengannya juga. Dia perlu mengendalikan kekuatannya dan tidak menggunakan sihir sekuat itu di masa depan. Hanya ada 4 kota di seluruh perbatasan, termasuk kota peri. Kepada siapa aku akan meminta ganti rugi jika dia menghancurkan satu? Hampir bersamaan, Sylvan mengeluh dan mengucapkan mantra pengupas waktu. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya redup. Penghalang pelindung yang menyegel api semakin kuat setelah mereka berdua memasuki tingkat berlian. Kehancuran api tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan perbaikan diri perisai. Setelah mereka menstabilkan perisai, keduanya merapal beberapa mantra elemen angin ke langit untuk secara bertahap meledakkan semua bahan peledak yang jatuh dari langit sehingga penduduk tidak akan terluka. Kemudian, Sylvan dan Antonio mengangkat tangan mereka secara bersamaan, dan mereka merapal mantra elemen tanah untuk memanggil beberapa golem batu raksasa. Mereka mencabut arena, yang telah meleleh menjadi bola api besar, bersama dengan perisai pelindung, dan melemparkannya dengan kejam ke langit. Ledakan, tanda seru, cahaya yang menyilaukan meledak di langit dalam sekejap. Ada ledakan keras, dan kemudian telinga semua orang terdiam. Mereka hanya menyadari rasa sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Mereka memejamkan mata, tetapi bahkan saat itu, mereka dapat merasakan cahaya yang membakar yang menusuk melalui kelopak mata mereka. Ledakan itu berlangsung beberapa menit sebelum menghilang. Awan di langit telah lenyap sepenuhnya. Tidak ada satupun awan dalam radius 10 km dari Torktown. Mereka dapat melihat langit cerah dan matahari yang memancarkan cahaya merah. Torktown, yang terletak di bawah ledakan, terbuat dari batu, jadi hanya atap rumah yang hancur.
Sebagian besar lumpur dan kayu telah runtuh. Torktown tampaknya telah dilanda badai setelah ledakan tersebut. Sepertiga rumah telah hancur. Akhirnya berakhir. Setidaknya 2 elit tingkat berlian dibutuhkan untuk menggagalkan serangan Watson. Jika Sylvan dan aku tidak ada di sini hari ini, konsekuensinya akan mengerikan. Antonio menyeka keringat dari alisnya saat dia menyadari ledakan telah mereda. Dia mengucapkan mantra pembalik waktu dan mendarat di arena melingkar asli. Arena megah itu telah lenyap, hanya menyisakan patung emas di tanah. Watson adalah orang yang menciptakannya. Setengah dari tubuhnya telah tertiup angin, dan tenggelam ke dalam tanah yang sebagian mencair. Ketika Antonio turun, dia menemukan seseorang di tanah. Pakaiannya hangus hitam, dan wajah kecilnya kotor dan masam. Dia terbatuk-batuk dan menyentuh tanah. Siapa lagi kalau bukan Watson? Apakah kau sadar apa yang baru saja kau lakukan, Watson? Hati Antonio melunak ketika melihat Watson dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun dia menyadari kehancuran besar yang diderita kota Tork, serta bahaya yang ditimbulkan oleh sihir Watson, dia tetap berwajah datar. Saya minta maaf, Tuan. Saya hanya ingin melihat bagaimana efek dari penggabungan sihir yang ada. Saya tidak menyangka kehancuran yang begitu dahsyat. Tuan, bisakah kau membantuku berdiri dan membuat permintaan untukku menggunakan cincin Wish for the World sehingga aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku? Abu di tanah menodai bibir Watson saat dia berbicara, menyebabkan dia batuk 2 kali lagi. Kekuatannya telah terkuras, jadi dia tidak punya kekuatan lagi. Kekuatan sihir yang telah dia gabungkan sangat besar. Dia memperkirakan bahwa, tanpa tindakan perlindungan apapun, itu cukup untuk menghancurkan seluruh kota obor, tetapi biayanya tinggi. Dia tidak memiliki kendali atas mantra itu. Dia pasti akan menggunakan semua staminanya jika dia menyerang. Mustahil untuk menyimpan sedikit pun kekuatannya. Dia ingin melihat seberapa kuat dia saat menyerang dengan sekuat tenaga. Dia telah berhenti sebelum dia dapat menyebabkan kerusakan apapun. Siapa yang akan mengira bahwa mantra yang telah dia gabungkan tidak akan dapat dihentikan? Watson berdiri dari tanah dengan wajah pucat 10 menit kemudian, berkat sihir pemulihan Antonio dan cincin Wish for the World. Hanya punggung, anggota badan, dan pantatnya yang terasa sakit. Dia mengusap persendiannya yang sakit sambil melihat jalanan kota Tork yang retak dan rumah-rumah yang runtuh. Bahkan dia terkejut dengan pemandangan itu. Untungnya, dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri dan bukan sumber sihir tingkat berlian di tubuhnya saat dia melepaskan Absolute Explosion. Bahkan jika Antonio dan Sylvan telah menggunakan semua keterampilan mereka, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Setelah melepaskan Absolute Explosion, beberapa pengetahuan yang tak terduga muncul di benaknya. Itu tentang tingkat berlian, baik itu mantra tingkat berlian atau keterampilan tempur, semuanya diberi label sebagai Absolute. Itu dapat mengekstrak aura tempur dan sihir seseorang, seperti Absolute Seal yang telah dia gabungkan dalam duel. Jika elit tingkat platinum bisa menyatu dengan langit dan bumi saat mereka bersentuhan, maka elit tingkat berlian pasti sudah menguasai aturan langit dan bumi, seperti ledakan mutlak. Tujuannya adalah untuk mengilhami objek apapun yang disentuhnya dengan karakteristik ledakan. Ledakan akan menghasilkan cahaya dan api. Keduanya tidak akan meledak sendiri. Namun, keduanya bisa meledak sendiri setelah memperoleh karakteristik ledakan. Watson bisa menetapkan batu, air yang mengalir, dan bahkan rumput dengan atribut ledakan selama yang diinginkannya. Lalu, setiap batu di jalan bisa menjadi bom, dan setiap tetes air di sungai bisa menjadi kekuatan penghancur. Seberapa mengerikan jika kekuatan itu digabungkan. Aturannya tidak bisa dilanggar. Di hadapan aturan, sihir atau teknik bertarung apapun tidak akan berguna. Demikian pula, aturannya tidak terbatas. Watson memahami aturan ledakan dan segel. Yang lain mungkin bisa memahami kedua aturan itu juga, atau bahkan lebih. Salah satu persyaratan untuk memasuki tingkat berlian adalah menguasai setidaknya satu aturan dan mempelajarinya secara menyeluruh. Watson telah menguasai 2 mantra, berbasis aturan dan telah melewati ambang batas tingkat berlian. Dia tidak kekurangan pemahaman tetapi jumlah mantra dan aura tempur. Itu akan memakan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk terkumpul, dan dia tidak khawatir tentang hal itu. Dia telah maju ke tingkat platinum. Namun, setelah dia menggabungkan mantra Absolute Explosion dan mempelajari tentang tingkat berlian, wilayahnya melambung seperti roket untuk mencapai puncak tingkat platinum.
Apakah kamu menyadari betapa berbahayanya mantra yang baru saja kamu ucapkan, Watson? Hampir mustahil bagi Master dan aku untuk memblokirnya. Jika kita gagal, semua orang di Torktown akan binasa sebagai akibat dari tindakanmu. Saat Watson tenggelam dalam pikirannya, Sylvan turun dari langit dan muncul di depannya, menegurnya. Tidak hanya kota Tork yang hancur, tetapi dia juga menggunakan mantra pengupas waktu untuk menghentikan Watson. Mantra pengupas waktu adalah kemampuan ilahi yang memungkinkan level seseorang tumbuh dalam waktu singkat. Biayanya adalah bahwa itu akan menguras diri masa lalu seseorang. Ada kemungkinan bahwa semakin dia menggunakannya, semakin lemah jadinya. Dia telah menghabiskan setidaknya tabungan selama setahun untuk menghentikan serangan Watson. Hatinya sangat sakit. Dia mengangkat kepalanya dan berbalik menghadap Watson saat bocah lelaki itu meminta maaf padanya. Terimalah permintaan maafku, Lord Sylvan. Aku telah melakukan kesalahan. Dia menghela napas lega. Sebelumnya, dia menganggap Watson sebagai elit yang setara dengannya. Dia bahkan akan mengabaikan usia Watson, yang baru berusia 10 tahun. Watson, terlalu sempurna, dia tidak tampak seperti manusia. Dia merasa sedikit lebih santai ketika dia tahu bahwa Watson dapat membuat kesalahan, dan dia pikir tempat itu tampak jauh lebih baik. Watson, aku akan memaafkanmu karena kamu mengakui kesalahanmu. Katakan padaku bagaimana kamu merapal mantra itu. Wajah Sylvan melembut saat dia menanyakan hal itu. Selain menegur Watson, dia juga sangat tertarik dengan mantra itu. Mantra elemen api terkuatnya, Vermilion Nova, ukurannya kurang dari 1/10 dari mantra yang dilepaskan Watson. Jika dia bisa menguasai mantra itu, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Saya menciptakan mantra itu secara tidak sengaja ketika saya menggabungkan semua keterampilan saya. Apakah Anda ingin mempelajarinya, Lord Sylvan? Saya bisa mengajari Anda jika Anda ingin mempelajarinya. Namun, mantra itu berada di tingkat berlian, jadi mungkin agak sulit. Watson menjawab dengan rendah hati, selain itu, ada kekurangan dalam mantra itu. Ketika diaktifkan, itu menguras kekuatan fisik seseorang saat ini. Saya tidak akan bisa berdiri sekarang jika saya tidak baru saja naik ke puncak tingkat platinum, bahkan jika mantra pemulihan menyembuhkan saya. Mantra tingkat berlian, naik ke puncak tingkat platinum. Ketika dia mendengar setengahnya, sudut mulut Sylvan berkedut. Perhatiannya telah beralih dari mantra itu. Mantra tingkat berlian yang menyatu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mencapai status elit tingkat platinum. Dia tahu itu karena dia telah berada di tingkat itu selama lebih dari 10 tahun. Watson baru saja dipromosikan ke tingkat platinum. Sudah berapa lama sejak dia naik ke tingkat platinum? Apakah Watson akan mencapai tingkat berlian dalam 2 hari? Bagaimana seseorang di dunia ini bisa berkultivasi begitu cepat? Dia mengira Watson, yang telah melakukan kesalahan, itu imut. Dia tidak berpikir begitu lagi. Pemuda di depannya jelas bukan manusia. Kamu tidak bisa hanya mengajarkannya kepada Sylvan, Watson. Tidakkah kamu berniat untuk berbagi hal yang luar biasa itu denganku? Antonio melangkah masuk dari samping. Dia tidak tampak seperti guru Watson, tetapi lebih seperti murid Watson. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia juga tidak tahu mantra tingkat berlian. Dia tidak terkejut bahwa Watson telah menggabungkan mantra dari tingkat itu karena dia tahu bahwa Watson telah menciptakan elemen yang tidak termasuk dalam dunia itu. Bocah itu bahkan dapat menciptakan elemen baru, jadi mantra tingkat berlian bukanlah apa-apa. Dalam hal elemen baru, dia belum mempelajari mantra elemen kacau milik Watson. Sepertinya dia akan mempelajarinya bersamaan dengan mantra tingkat berlian. Antonio membuat keputusannya dan tersenyum. Dia tidak peduli bahwa mantra itu cacat dan akan menguras semua staminanya setiap kali dia mengucapkannya. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia terlalu memaksakan diri menghadapi banyak musuh. Dia tidak peduli. Dalam situasi putus asa, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengucapkan mantra. Jika dia berada dalam situasi putus asa, dia akan menggunakan banyak metode. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatan mantranya, musuh-musuhnya akan menjadi abu dalam satu gerakan. Jadi bagaimana jika dia kelelahan? Kedua elit itu tengah menghitung cara memaksimalkan keuntungan Watson. Lubin telah tiba, bersama Gran, Andre, dan penduduk Torktown. Elvira adalah salah satunya. Pandangan Elvira ke arah Watson tidak lagi seagresif sebelumnya. Sebaliknya, tatapan itu dipenuhi dengan kekaguman dan sedikit ketakutan.
Para pejabat di belakangnya menatap Watson dengan ketakutan murni di mata mereka. Itu seperti yang kami duga. Kau adalah penyihir termuda di kerajaan, tetapi mantra tunggalmu memiliki kekuatan untuk membasmi sebuah kota. Tetap saja, jika memungkinkan, aku berharap Tuan Muda Watson tidak akan menghancurkan kotaku. Aku baru saja mengirim seseorang untuk menghitungnya. Torktown telah kehilangan 31 jalan dan 105 rumah akibat ledakan baru-baru ini, dan lebih dari 5.000 orang menderita luka ringan pada mata dan telinga mereka. Ada juga barang-barang yang rusak yang tak terhitung jumlahnya. Lubin memaksakan senyum saat jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ratusan ribu koin emas telah dicuri dari Torktown, dan mereka telah mengumpulkan banyak sekali selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan Watson. Dia ketakutan setelah melihat kekuatan Watson. Geran, pasukan musuh, bahkan tidak bisa lagi mengejek Lubin setelah melihat ekspresinya yang menyedihkan. Dia berkata, Anda menegaskan bahwa Anda ingin membantu Torktown dalam transformasinya, Tuan Muda Watson. Mengapa kita tidak memanfaatkan fakta bahwa separuh dari Torktown telah hancur? Sejujurnya, itulah niat saya. Watson tersenyum manis. Kalau begitu, Tuan Muda Watson, waktu adalah hal yang terpenting. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Lubin tampak gembira. Kata-kata Watson tidak membuatnya takut. Dia telah melihat Watson membangun lorong sepanjang 1.000 km dalam sekejap, jadi transformasi kota Tork tidak akan berbeda. Seharusnya tidak sulit untuk mengembalikan kota ke keadaan semula setidaknya dalam sehari. Hasilnya, penduduk tidak perlu tidur di jalanan karena rumah mereka telah hancur. Watson tidak ragu-ragu setelah janjinya kepada Lubin. Dia mengulurkan tangannya ke arah kota di depannya. Tikus penggigit emas, keluar. Cicit, cicit, cicit. Serangkaian cicitan tikus yang menggetarkan bergema. Tanah arena melingkar terbuka saat tikus penggigit emas bergegas keluar dengan biji berwarna platinum di mulut mereka. Ark, itu adalah segerombolan tikus iblis. Ada begitu banyak tikus iblis. Dia tidak hanya menghancurkan setengah dari kota Tork dan rumah-rumah kita, tetapi dia juga telah memanggil segerombolan tikus iblis. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Ketika penduduk kota Obor melihat tikus-tikus merangkak keluar dari tanah, mereka terpaksa melarikan diri. Ekspresi mereka bercampur antara kebencian dan ketakutan. Banyak dari kerabat mereka telah binasa di rahang binatang-binatang iblis itu. Mereka tidak dapat menahan emosi mereka setelah melihat binatang-binatang ajaib itu. Wali kota, saya yakin kita perlu menyingkirkan tikus-tikus iblis itu sebelum kita dapat membangun kembali kota ini. Binatang-binatang ajaib ini telah meneror penduduk kita dan merusak kota kita. Kehadiran mereka di sini saja merupakan bentuk penghujatan terhadap orang mati. Ada ribuan cara berbeda untuk membangun kota. Saya tidak bisa mentolerir ini. Elvira melangkah maju dan menghunus pedangnya dari pinggangnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak berbicara, tetapi Lubin meletus seperti gunung berapi ketika dia berbicara. Dia sangat marah. Diamlah, semuanya, terutama kamu, Elvira. Aku sudah lama menahanmu. Jangan ceritakan lagi tentang rasa hormatmu yang rapuh itu. Bisakah kamu memperbaiki kota Obor? Jika kau tidak bisa melakukannya, maka jangan katakan apapun. Bisakah kau tetap diam? Tuan Muda Watson telah menaklukkan binatang-binatang ajaib itu. Mereka tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Yang harus kau lakukan adalah mundur dan mengawasi Tuan Muda Watson. Watson tidak akan bertarung dalam duel jika bukan karena Elvira. Ia akan menghancurkan kota itu jika ia tidak bertarung dalam duel itu. Ia tidak akan memanggil tikus-tikus penggigit emas jika ia tidak menghancurkan kota itu. Bagaimana Elvira bisa membangun kembali kota itu ketika ia masih harus menyingkirkan tikus-tikus penggigit emas itu? Lubin hampir pingsan karena marah. Memiliki rasa kehormatan kolektif itu bermanfaat, tetapi itu akan memakan waktu. Lubin teringat bahwa ia telah menandatangani kontrak untuk menjadi kota yang berafiliasi dengan kota Black Moon. Ia merasa terhina saat itu, tetapi keadaan telah berubah. Ia merasa sangat beruntung karena ia menemukan bahwa rasa hormat hanya akan menjadi asli setelah seseorang memperoleh lebih banyak kekuatan. Rasa hormat tanpa kekuatan tidak lebih dari sekadar kebodohan dan kepuasan diri yang menggelikan. Ia mengira Elvira adalah seorang jenius kultivasi yang langka, dan ia harus memeras otaknya untuk merayunya. Namun, sejak ia menyaksikan seorang jenius sejati, Watson, kedudukan Elvira di matanya telah merosot.
Orang-orang kota obor terdiam setelah ia selesai melampiaskan amarahnya. Mereka hanya memandang Watson dengan skeptis. Mereka mengakui bahwa kekuatan Watson sangat menakutkan mereka sehingga mereka akan mengalami mimpi buruk jika mereka memikirkannya di malam hari. Namun, menghancurkan kota tidak sama dengan membangunnya. Hal-hal yang hilang karena ledakan itu tidak akan dikembalikan, tidak peduli apa yang dilakukan Watson. Watson mulai bertindak tepat seperti yang mereka prediksi. Mulai, katanya kepada tikus-tikus penggigit emas. Tikus-tikus itu langsung menyelam ke dalam tanah dan menghilang. Mereka sudah meninggalkan kota itu ketika mereka muncul kembali. Tikus-tikus penggigit emas muncul di pinggiran kota, tidak jauh dari kota obor. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu. Tidak sedikit binatang ajaib elit tingkat perak dan emas di antara mereka. Mereka membangun tembok dari biji platina, lalu rumah-rumah dan jalan-jalan di atasnya. Ratusan ribu tikus penggigit emas dapat melahap sebuah kota dalam hitungan menit. Demikian pula, mereka dapat membangun sebuah kota dalam jangka waktu yang sama. Akhirnya, sebuah kota yang terbuat dari biji platina muncul dalam waktu kurang dari setengah jam. Tata letak kota itu mirip dengan kota obor, tetapi tampaknya dalam kondisi yang buruk. Apa yang sedang dia lakukan? Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Watson akan membangun kota yang serupa di luar. Jelas dia berusaha memperbaiki kota obor daripada melelehkan biji untuk mengisi jalan-jalan. Ada yang salah dengan itu. Watson tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya ke kota di luar kota seolah-olah merasakan emosi mereka. Jangan khawatir, pertunjukannya akan segera dimulai. Pertunjukan baru saja dimulai. Sistem telah menyatu. Semua orang menoleh keluar kota setelah mendengar kata-kata Watson. Mereka melihat bahwa biji platina yang ditumpuk tikus penggigit emas di luar kota Torque langsung berubah menjadi aliran cahaya besar, yang menyelimuti dan menyatu dengannya. Wuss, penduduk kota Torque mendengar getaran aneh dari sekeliling mereka, tetapi getaran itu teredam. Mereka melihat sekeliling tanpa sadar. Seberkas cahaya menyebar dari pusat kota, dan semuanya berubah kemanapun ia pergi. Jalan-jalan, yang telah hancur, kini utuh. Tanah jalan telah berubah dari bebatuan biasa menjadi logam platina. Bangunan-bangunan yang hancur akibat ledakan itu lenyap di tempat, meninggalkan istana-istana berpaku megah yang berkelap-kelip dengan cahaya platina redup di tempatnya. Mereka menarik perhatian orang-orang dengan cara yang sama seperti istana-istana dalam dongeng. Tidak hanya rumah-rumahnya yang berbeda, tetapi juga tembok dan pohon-pohon yang ditanam di kedua sisi jalan. Tembok-tembok itu tingginya berkisar dari lebih dari 10 meter hingga 100 meter. Mereka sehalus cermin, dan pepohonan di kedua sisi jalan telah tumbuh lebih lebat dan besar dari sebelumnya, dengan buah-buahan berwarna-warni yang memancarkan aroma yang lembut. Baunya membuat orang merasa seolah-olah tingkat kultivasi mereka telah meningkat. Jika seseorang dengan pengetahuan profesional tentang tanaman obat ada di sana, mereka akan segera mengenali bahwa buah-buahan itu adalah varietas tingkat perak. Selamat karena berhasil menggabungkannya, Master. Anda telah memperoleh bangunan tingkat platinum, Torque Town. Bangunan tingkat platinum, Torque Town. Kemampuan, kota ini dibangun dari biji tingkat platinum dan batu super panas. Kota ini memiliki ketahanan fisik dan sihir tingkat tinggi. Pada saat yang sama, ia juga dapat memancarkan panas, yang memungkinkan kota berfungsi sebagai satu kesatuan sepanjang 4 musim. Kemampuan tambahan, terbang, perisai pelindung platinum dapat diaktifkan saat dalam bahaya untuk memblokir serangan tingkat platinum. Spirit of the Torque merapal dan mempelajari sihir elemen api di Torque Town akan menggandakan efeknya. Kemampuan pertumbuhan semua tanaman dan herba yang tumbuh di kota akan ditingkatkan ke tingkat perak. Kemampuan tempat senjata yang ditempa di kota juga akan ditingkatkan ke tingkat perak. Sinar panas suhu tinggi melepaskan energi dari batu super panas yang tersembunyi di tembok kota, menciptakan serangan cahaya dan panas yang sebanding dengan sihir api tingkat platinum. Watson mengangguk puas saat detail Torque Town muncul di matanya setelah fusi tersebut. Semua bangunan itu berwarna platinum, tidak ada setitik debu pun di atasnya. Dia bahkan bisa melihat wajahnya sendiri dengan jelas di tanah yang halus. Tempat itu telah menjadi jauh lebih indah daripada masa lalu, dan kemampuannya juga telah meningkat pesat, hanya pertumbuhan dan kemampuan menempa yang dapat membuat kota obor menjadi berkali-kali lebih kuat segera. Bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan kota obor berubah begitu drastis? Penduduk kota obor berseru saat Watson mendesah. Beberapa orang bahkan menggosok mata mereka,
bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Kota obor pernah rusak parah. Kemudian, kota itu menjadi megah, seperti kastil yang dihiasi kristal dan cermin yang hanya ada dalam mimpi. Kota obor tidak bisa lagi disebut seperti itu, seharusnya dikenal sebagai kota platinum. Siapa yang tahu apakah ada kota yang lebih makmur di seluruh kerajaan? Banyak dari mereka yang mengejek Watson. Mereka geli ketika Watson tidak memperbaiki tanah, sebaliknya, ia membangun kota di luar kota mereka. Kemudian, merekalah yang tercengang. Apa yang harus mereka lakukan jika itu bukan transformasi untuk kota mereka? Watson jelas melakukan itu untuk melepaskan sihirnya. Mereka penasaran dengan mantra apa yang telah ia ucapkan dan bagaimana ia dapat menghubungkan kedua kota itu. Terima kasih banyak, Tuan Muda Watson. Lubin adalah orang pertama yang menanggapi. Ekspresinya jelas-jelas gembira. Ia telah mengantisipasi kemampuan Watson untuk memperbaiki kota itu dalam sekejap, tetapi ia tidak menyangka Watson tidak hanya akan memulihkan kota itu, tetapi juga memperbaikinya. Kota obor yang baru itu tampak 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa tenang karena biji-biji tingkat platinum yang tertanam di lantai dan dinding. Ia berharap dapat mengambil beberapa keping dari tanah atau dinding dan memainkannya jika tidak banyak orang di sekitarnya. Wali Kota Lubin, Anda telah mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Transformasi saya belum selesai. Watson memberi isyarat dengan tangannya kepada Lubin agar tidak terlalu bersemangat. Kemudian, ia menjentikkan jarinya. Sebuah lubang hitam muncul di udara dengan bunyi klik. Seekor tikus hitam seukuran telapak tangan dengan simbol mahkota misterius di kepalanya berjalan keluar dari lubang hitam itu dan mendarat di bahu Watson. Tikus itu adalah Raja Tikus Pemakan Surga yang sebelumnya telah menyatu. Mencicit, Raja Tikus Pemakan Surga membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa benda, satu persatu. Benda-benda itu adalah tumpukan baju besi tua, senjata, dan kebutuhan sehari-hari, seperti panci dan wajan, meja, dan kursi. Ratusan ribu barang berserakan menumpuk menjadi bukit kecil, membuat penduduk kota obor tercengang. Mereka tidak percaya seekor tikus seukuran telapak tangan memiliki ruang yang begitu luas di perutnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa sebagian besar barang yang dimuntahkan Raja Tikus Pemakan Surga adalah sampah, dan beberapa di antaranya bahkan bukan barang lapis besi. Beberapa di antaranya bahkan telah hancur berkeping-keping. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Watson. Apakah Watson mengira kota obor adalah tempat pembuangan sampah? Banyak orang patah hati ketika melihat barang-barang yang rusak telah mengotori lantai platinum yang baru saja digabung. Namun, karena pengalaman mereka sebelumnya, mereka tidak menanyakan pertanyaan itu. Lebih dari 100.000 pengungsi di kota bulan hitam, termasuk pekerja resmi kota, telah menghancurkan barang-barang ini. Tidak ada gunanya menyatukannya atau menggunakannya dengan keinginan karena kualitasnya terlalu rendah. Cincin keinginan untuk dunia mirip dengan sistem fusi. Kedua metode tersebut memerlukan pembayaran kecil untuk hasil yang lebih tinggi. Sebuah permintaan akan membutuhkan item tingkat emas, dan setiap tingkat akan mendapatkan hal yang berbeda. Semakin baik pembayarannya, semakin besar hasilnya. Lebih jauh lagi, hanya ada 3 kesempatan per hari untuk membuat permintaan. Akibatnya, setiap orang di kota Black Moon menghargai setiap kesempatan, dan barang-barang berkualitas buruk itu tertinggal. Barang-barang itu sudah compang camping ketika mereka tiba di kota Black Moon, tetapi mereka sangat memadai untuk tugas yang ada. Sistem fusi, kata Watson kepada tumpukan sampah di tanah yang telah terkumpul menjadi beberapa bukit kecil. Tumpukan sampah itu lenyap dalam sekejap, berubah menjadi garis-garis cahaya yang terbang ke tubuh penduduk kota obor. Di antara penduduk itu ada para ksatria dengan baju besi merah menyala dan warga sipil dengan pakaian sederhana. Pakaian mereka berubah segera setelah tubuh mereka menyatu dengan cahaya. Jubah linen biasa diubah menjadi jubah sutra berkualitas tinggi dengan aura tingkat perak, dan baju besi pada tubuh para ksatria juga telah ditingkatkan. Mereka bersinar dengan cahaya redup yang membedakan barang-barang berkualitas tinggi. Apa sebenarnya cahaya itu? Mengapa itu mendarat di tubuhku? Dan apa yang terjadi dengan pakaianku? Seorang penduduk kota mengangkat tangannya dengan heran dan melihat pakaian di tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang, dan pakaiannya telah berubah menjadi jubah panjang, dan bulu binatang hitam itu juga berubah menjadi berwarna perak. Bayangan samar serigala lapangan es besar melintas di jubah panjang itu saat tersebar di leher dan anggota tubuhnya, menari tertiup angin.
Itu milik tingkat perak. Baju zirahku juga telah berevolusi. Baju zirahku sebelumnya hanya tingkat perunggu. Sekarang telah berubah menjadi tingkat emas. Begitu juga pedang panjang yang kupegang. Itu memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pakaian yang dikenakan oleh orang lain. Pesona macam apa itu? Salah satu ksatria obor mengambil pedang panjang berlapis emas dan melihat baju zirah yang telah berubah dari merah menjadi emas dan bersinar terang. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Dia telah mengenakan baju zirah standar ksatria obor, tetapi baju zirah itu telah mengalami perubahan yang signifikan. Tidak hanya logam di permukaan baju zirahnya yang berubah menjadi emas, tetapi 6 sayap emas juga telah tumbuh dari punggungnya. Dia tampak kuat dan berwibawa. Seruan serupa terdengar dari setiap penduduk kota obor di seluruh jalan. Jika Watson telah siap secara mental untuk menggabungkan dan mengubah kota obor, maka mereka benar-benar tercengang. Dia telah menarik sejumlah besar tikus penggigit emas di luar kota dan menggunakan banyak biji tingkat platinum ketika dia mengubah kota obor. Namun, Watson juga telah menggunakan setumpuk barang compang camping, dan itu telah mencapai efek yang sama. Dia dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, itu fantastis. Lebih jauh lagi, Watson hanya perlu mengaitkan jarinya, dan pakaian serta senjata mereka diganti tanpa sepengetahuan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mantra biasa. Orang-orang di Torktown tidak tahu bagaimana cara menggambarkan prestasi Watson. Mereka lebih suka menyebut keajaiban daripada sihir.